Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di pelosok sebuah negeri, terhampar sebuah desa kuno yang syarat dengan sejarah dan misteri dikenal sebagai Desa Pandai Besi, tempat di mana nyala api dan gema palu membentuk melodi. Kehidupan sehari-hari, disinilah kita bertemu dengan Syafiq, seorang pandai besi yang tangannya tak pernah terbakar api, sebuah keajaiban yang telah lama menjadi legenda desa. Di balik keremangan api dan hembusan angin yang membawa abu dan debu, terdapat kisah-kisah yang terajut dalam setiap sudut desa, menggambarkan kearifan lokal tradisi Islam dan juga rahasia yang terpendam dalam dada. Syafiq dengan perasaan yang sederhana dan tangan-tangan kasar yang terampil mengolah besi, menyimpan kisah yang lebih dalam dari sekedar bunga-bunga api yang menyala-nyala di bengkelnya. Sebuah kisah tentang cinta, godaan, dan pertobatan. Desa itu hidup dalam keharmonisan, tetapi tak lepas dari ujian dan cobaan, termasuk kisah Syafiq yang akan mengungkap hikmah besar tentang kehidupan, iman, dan rahmat ilahi. Di bawah langit yang kelabu, dalam sebuah bengkel pandai besi yang penuh dengan nyala api dan detak palu, Syafiq tengah sibuk dengan karyanya. Suasana bengkel itu sesak dengan hembusan angin yang membawa percikan api dan aroma besi yang terbakar. Penciptaan suatu simfoni kehidupan yang keras, namun tulus. Dedaunan kering berguguran, mengiringi langkah Imron menuju bengkel pandai besi milik Syafi'i. Imron mendekat, matanya tertuju pada tangan Syafi'i yang tampak bebas bermain-main dengan api. Tak terlihat rasa sakit atau luka. "Permisi Tuan Syafi'i," sapa Imron dengan suara pelan. "Aku Imron, aku datang dari kota seberang untuk melihat keajaiban yang telah membuat nama Tuan terkenal ke seluruh penjuru." Syafiq menoleh, matanya yang teduh menatap Imron. "Selamat datang Imron," ucapnya dengan suara serak. "Maafkan tempat ini yang kotor dan penuh asap. Silakan, beritahu aku, apa yang bisa aku bantu?" "Ah, tidak apa-apa Tuan Syafi'i, aku ingin melihat bagaimana api tak mampu membakar tangan Tuan," ucap Imron penuh penasaran. "Baiklah," kata Syafiq sambil tersenyum. Ia kemudian mengeramkan tangannya ke dalam api, memperlihatkan kepada Imron, "Lihat, ini adalah rahmat Allah, bukan keahlian atau kemampuan diriku sendiri." Imron mengamati dengan serius, wajahnya penuh kekaguman. "Subhanallah, sungguh luar biasa. Tapi, izinkan aku tinggal beberapa hari dengan Tuan. Aku ingin melihat lebih dekat dan memahami rahasia di balik ini semua." "Silahkan Imron, rumahku adalah rumahmu," jawab Syafiq sambil melepas tangannya dari api dan mematikannya. Malam tiba, setelah makan malam mereka duduk di teras menikmati hembusan angin sejuk. "Syafiq," Imron memulai percakapan, "apa yang membuatmu spesial? Apa yang membuatmu berbeda dari pandai besi lainnya?" Syafiq terdiam, matanya menatap kejauhan. "Kau tahu Imron, hidup ini penuh misteri. Namun, ada satu kisah yang tidak pernah kulupakan. Kisah yang mungkin menjelaskan semuanya." "Kisah apa itu?" tanya Imron dengan penuh antusiasme. Syafiq mengambil nafas dalam-dalam, lalu memulai cerita tentang Yasmin, wanita tetangga yang cantik jelita. "Ada seorang wanita, Yasmin, tetanggaku. Aku menginginkannya Imron." Imron mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan emosi yang ditransfer oleh kata-kata Syafiq. "Lalu apa yang terjadi Syafiq?" Dengan suara bergetar, Syafiq melanjutkan. "Kemudian musim kemarau panjang dan kekeringan datang menerpa desa kami. Yasmin dalam kelaparannya pernah mendatangiku meminta makan." Imron menatap Syafiq dengan syok. "Lalu apa yang terjadi?" Syafiq memandang langit seolah langit menjadi panggung adegan yang menggambarkan kisah masa lalunya. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang mari kita simak kisah yang diceritakan kepada Imron. Dimulai ketika musim kelaparan tiba. Langit desa itu ditutupi awan kelabu, dan bumi seolah enggan memberikan hasilnya. Kehidupan menjadi berat, dan nafas kehidupan seolah tertahan oleh krisis yang melanda.
Namun dalam krisis ini, bengkel Syafiq justru menjadi oasis. Pesanan alat dan perabotan bertubi-tubi datang, membuat bengkel itu tidak pernah sepi dari nyala api dan bunyi palu. Syafiq dengan tangan-tangannya yang kasar, namun penuh kasih, bekerja tanpa henti. Keringat dan api menjadi saksi bisu keuletan dan ketabahannya. Penghasilan Syafiq bertambah, aliran listrik tampak begitu deras mengalir ke pelukannya. Tetapi, hati Syafiq tidak terbawa oleh kesombongan dan keangkuhan, dia tetap rendah hati. Memandang setiap pertolongan sebagai amanah dan setiap rezeki sebagai karunia untuk dibagikan, tetangga-tetangga datang silih berganti dengan harapan dan keputusan di mata mereka. Mereka meminta bantuan entah itu dalam bentuk uang atau makanan. Syafiq menyambut mereka dengan tangan terbuka, memberikan apa yang bisa ia berikan dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Ini adalah ujian dari Allah, pikir Syafiq. Dan aku harus menjalani dengan sabar dan ikhlas. Dan tiba-tiba dalam suatu senja yang suram, Yasmin dating, langkah lemah, wajahnya pucat, dan matahari seolah enggan menyinari parasnya yang cantik itu. Keringat bercucuran membasahi rambut dan lehernya, menandakan bahwa ia sudah lama berkeliling mencari bantuan, sambil menahan lapar dan haus. Syafiq merasa detak jantungnya berdegup kencang, bimbang antara godaan nafsu dan panggilan iman. "Yasmin," kata Syafiq dengan suara yang penuh kehati-hatian, "apa yang bisa aku bantu?" Yasmin menundukkan kepalanya, mengumpulkan keberanian dalam bisikan doa. "Syafiq, kami, membutuhkan bantuan." Yasmin menundukkan kepalanya, mengumpulkan keberanian dalam bisikan doa, "Tapi kami membutuhkan bantuan. Kami kelaparan, dan aku tidak tahu lagi harus kemana." Syafiq menatapnya, merasakan perjuangan batin yang sedang dialami Yasmin. Setiap kata, setiap isakan nafas, menjadi cermin dari perjuangan dan kehormatan yang masih berusaha dipertahankan. "Tenang Yasmin, aku akan membantu," kata Syafiq sambil berusaha menelan ludah. "Ini adalah ujian kita, dan kita harus melewatinya dengan kekuatan dan keimanan," kata Syafiq, berusaha menguatkan hatinya sendiri, dan hati Yasmin, yang seolah retak oleh penderitaan. Syafiq pun memberikan makanan, seiris roti yang cukup untuk mengganjal kekosongan setelah seharian Yasmin berpuasa. Yasmin pun pulang meninggalkan Syafiq dengan mata yang terpaku sampai ujung jalan. Dalam keheningan desa yang dingin dan sunyi, rumah Syafiq seolah menjadi panggung dari drama kehidupan yang syarat dengan pergumulan batin dan nafsu. Hari berlalu, dan Yasmin kembali dengan wajah yang semakin tertunduk, langkah yang semakin berat dan mata yang semakin memerah oleh air mata dan putus asa. "Hari ini aku datang lagi Syafiq, aku malu," ucap Yasmin dengan suara parau. "Kami benar-benar dalam keadaan yang terdesak, aku mohon berikan kami bantuan lagi." Syafiq menatap Yasmin dalam-dalam, merasakan apa yang tidak hanya membakar besi dan bengkelnya, tapi juga membakar hati dan jiwanya. Nafsu, hasrat terpendam, seolah menjadi monster yang siap menguasai akal dan imannya. Syafiq menghela nafas berat. "Yasmin, aku bersedia membantu, tapi aku memiliki satu syarat." Dekat dingin keputusasaan semakin merajah mati Yasmin. Dia merasakan getaran dalam suara Syafiq, seolah ada sesuatu yang gelap dan berbahaya di balik kata-katanya. "Syarat apa itu Syafiq?" tanya Yasmin dengan hati yang berdebar. "Kau harus menyerahkan dirimu kepadaku," ujar Syafiq, dengan nada yang bergetar mencerminkan pertarungan batin yang sengit dalam dirinya. Yasmin terdiam terpaku, mata terbelalak dan hati seperti ditusuk-tusuk oleh 1000 jarum. Kepedihan, kekecewaan, dan penghinaan memenuhi dirinya. "Tidakkah kamu takut kepada Allah Syafiq?" kata Yasmin dengan suara yang pelan namun penuh dengan kepasrahan. Aku tidak tahu Yasmin, aku hanya tergoda, terobsesi oleh keindahanmu." Syafiq menjawab dengan nada bersalah, "Dengan memanfaatkan keadaan kami yang sedang susah." Sela Yasmin dengan mata yang berkaca-kaca, "Apakah ini cara kamu berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya?"
Dalam tangisannya Yasmin lari dari rumah Syafi'i. Syafiq merasa seperti ditampar oleh kata-kata Yasmin. Hati dan akalnya berusaha mengambil alih. Berusaha menepis bayangan nafsu yang menghantuinya. "Maafkan aku Yasmin," ujar Syafiq dalam hati yang penuh penyesalan. Dalam diam Syafiq merenungi kata-kata Yasmin, merasakan beratnya ujian yang dihadapinya. Dia tahu pilihannya akan menentukan masa depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Malam telah turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Yasmin kembali berjalan menuju rumah Syafiq dengan langkah penuh beban dan mata yang berkabut oleh air mata. Ia merasa dirinya sudah tidak memiliki pilihan lagi, kecuali bersedia menyerahkan dirinya demi mendapatkan sepotong roti atau sebutir kurma. Yasmin berdiri di depan Syafiq, matanya basah dan penuh dengan keputusasaan, dengan suara yang hampir tidak bisa keluar karena tercekat oleh tangisan. Yasmin berkata, "Wahai saudaraku, Syafiq, demi Allah, aku sudah tidak memiliki tempat lagi untuk mencari pertolongan selain kepadamu. Apakah engkau bisa memberikan bantuan makanan untukku karena Allah?" Dalam keheningan yang pekat, Yasmin mulai melepaskan bajunya dengan hati yang berat. Matanya tertunduk malu, dan air mata kembali jatuh membasahi pipinya. "Pilihlah yang dapat aku tawarkan Syafiq," bisikan dengan nada putus asa. Syafiq menatap Yasmin, hatinya bagai dirobek oleh belati tajam, melihat wanita tersebut dalam keadaan lemah, terhina dan terpukul. Sekejap bayangan nafsu dan hasrat kembali mencoba menyeretnya, tapi kemudian dalam keheningan jiwa, "Biasa kamu adalah alamat." Dia teringat akan sabda Nabi Muhammad, wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya, dan tidak memakan yang bukan miliknya. Pertarungan batin Syafiq mencapai puncaknya. Dia merasa terombang-ambing antara dua pilihan yang berat, namun akhirnya cahaya iman dan takwa berhasil menyinari hatinya yang gelap. "Aku berjanji, aku akan memberikan bantuan kepadamu tanpa syarat apapun. Ini makanlah dan jangan takut. Ini semua karena Allah." Yasmin menatap Syafiq dengan mata yang terbelalak keheranan dan haru bercampur menjadi satu. Sebuah doa pelan namun penuh makna terlontar dari bibirnya, "Ya Allah, jika lelaki ini benar dalam ucapannya, maka haramkanlah api untuk membakarnya, baik di dunia maupun di akhirat." Dalam cobaan dan ujian ini, Syafiq merasakan sebuah kelegaan dan kedamaian yang luar biasa. Dalam hatinya, keputusasaan untuk menolak nafsu dan memilih jalan kebenaran seolah memberikan sinar yang terang dalam hidupnya. Keesokan harinya langit tampak lebih cerah, burung-burung yang bernyanyi seolah-olah memancarkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Syafiq dengan hati yang masih gemetar oleh kejadian semalam, kembali ke tempat kerjanya di bengkel. Dia sibuk dengan rutinitasnya membentuk dan memperbaiki berbagai benda dari besi dan logam. Dalam kesibukannya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Syafiq tidak sengaja menyentuh para api yang membara dengan tangan telanjangnya. Biasanya sentuhan semacam itu akan membawa rasa sakit yang menyiksa dan luka bakar yang serius. Namun kali ini sesuatu yang ajaib terjadi. Api yang biasanya ganas dan membakar, kali ini terasa lembut dan tidak menyakiti. Syafiq, sama sekali tidak ada rasa panas atau sakit yang dirasakan oleh tangan Syafiq. Dia terkejut dan kagum dalam hatinya. Dia yakin ini adalah jawaban dan bukti konkret dari doa Yasmin, serta manifestasi dari keikhlasan dan penolakannya terhadap nafsu duniawi yang sesat. Merasa sangat bersyukur dan terharu keajaiban ini, mengukuhkan kepercayaan dan imannya, bahwa Allah selalu mendengar dan menjawab doa hambanya, dan bahwa kebenaran dan keikhlasan akan selalu membawa cahaya dalam kegelapan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.